Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Hadzatin mutaramin, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang kawula ta'zimi, para asatidz, kepala madrasah diniyah madrasah Al-Hikmah, Al-Ustadz Edi nggih, para ibu jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah. Awalan monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Siang hari ini kawula lan panjenengan sami atas limpahan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberi kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat. Sehat nggih Bu? Jasmanine sehat, rohanine sehat, ekonomine sehat, saestu mudah-mudahan nggih Bu nggih. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Insyaallah lumeber dumateng kawula lan panjenengan sami selaku pengikutipun. Mudah-mudahan benjing fi yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul udma dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Terutama kangge kawula lan panjenengan sami ingkang saestu-estu ngaku umate Kanjeng Nabi, nglampahi napa ingkang dipun contohaken, melaksanakan apa yang disabdakan, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatipun. Sebab kathah tiyang sing ngaku umate Kanjeng Nabi tapi emoh sungkan nglampahi napa ingkang dados contoh saking Kanjeng Nabi. Salah satu contoh perilaku yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga adalah panjenengan supados taat maring sing lanange. Panjenengan taat kalau sing lanange Bu? Sokan ngomahi ora? Sokan nyentak-nyentak apa ora? Ana ora sing sokan nyentak-nyentak? Endi wonge? Ana sing ngacung. Nek panjenengan nyentak-nyentak sing lanange berarti panjenengan orang manut maring perintah Kanjeng Nabi. Kayak iku njaluk syafaat. Mudah-mudahan sekali lagi para hadir ingkang dirahmati Allah, kawula lan panjenengan sami
Di dalam menjalankan kehidupan, terutama kehidupan beragama kawula lan panjenengan sami, Allah senantiasa memberi bimbingan sehingga kita senantiasa ada di dalam ketaatan nopo ingkang dados sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang dirahmati Allah, selajengipun kawula matur teng hadapan panjenengan niki perlu kawula sampaikan riyen Ibu. Kawula niki diaturi kangge ngisi acara menika, jane kayane rada-rada ora pas, Bu. Sebab napa kawula niku sanes ustad, sanes maning kiai, sanes mubaligh, saya hanya seorang guru yang biasa berhadapan berbicara di hadapan anak-anak. Makanya nuwun sewu, kalau misalnya saya matur mangke mbok wonten hal-hal ingkang wonten pas, kawula nyuwun diampura riyin, Bu. Ngaten nggih, Bu nggih. Lah niki kaitan dengan masalah kegiatan siang hari ini. Intine kegiatan hari ini adalah pelepasan untuk siswa-siswi Madrasah Al-Ikhlas nggih. Al-Hikmah ya, yang lulus tahun ini. Tentunya tadi juga disampaikan, kami mendengarkan sambutan-sambutan yang tadi disampaikan kaitan dengan masalah harapan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di madrasah ini adalah supaya putra-putri panjenengan menjadi anak-anak ingkang soleh solehah. Dan niki kaitan dengan masalah anak yang soleh solehah, nuwun sewu, kalau badai ngaturi kaitan dengan masalah bagaimana sih kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Nuwun sewu, latar belakang kawulo sanes lulusan pesantren, sanes lulusan pondokan, tapi insya Allah sedikit banyak saya akan berupaya di dalam mempelajari apa yang menjadi keyakinan kita, yakni di dalam kita beragama, karena kita belajar tidak harus melalui pendidikan yang formal maupun yang informal, tapi kita juga bisa belajar kepada orang lain yang bersifat pendidikan yang bersifat informal. Ngaten para ibu, bapak ingkang kula hormati, keleresan saya dulu mengambil kuliah jurusan FISIP, lebih spesifik yang berkaitan dengan masalah ilmu kemasyarakatan, yakni ilmu sosiologi. Lah di dalam pelajaran sosiologi ini ada yang namanya sosiologi keluarga, ada yang namanya sosiologi agama, ada yang namanya sosiologi kemasyarakatan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi kaitan dengan masalah kita belajar sosiologi agama. Para ibu, para bapak ingkang dirahmati Allah, tadi di awal mukaddimah kami menyampaikan setenggalin ayat yang berkaitan dengan masalah kekhawatiran kita sebagai orang tua. Orang tua itu disuruh khawatir, wal yashalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Ayat ini memerintahkan kepada kita, hendaklah kita sebagai orang tua merasa khawatir manakala meninggalkan generasi dzurriyyah, anak-anak di belakang kita, generasi yang lemah. Kita harus khawatir terhadap kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Kalau kita bicara masalah kekhawatiran ini yang menjadi titik tolak kita berpegang kepada apa yang menjadi harapan kita. Nuwun sewu ibu, panjenengan pengine duwe anak-anak sing soleh-solehah ibu. Kalau panjenengan ingin menjadikan anak itu adalah anak yang soleh-solehah,
Yang perlu kita pelajari adalah yang menyangkut masalah pendidikan di dalam keluarga. Nuwun sewu. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Panjenengan kagungan putra putri, punya harapan menjadi putra putri yang menjadi harapan panjenengan, yang bisa membawa manfaat untuk panjenengan. Kaitan dengan masalah ini nuwun sewu Ibu, yang perlu kita sampaikan mengatakan Ibu, kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, maka kesolehan itu harus dimiliki terlebih dahulu oleh orang tua. Panjenengan termasuk orang tua yang soleh atau solehah mboten Bu? Bu, panjenengan termasuk ibu yang solehah bukan? Insya Allah. Lah niki nuwun sewu, kaitan dengan masalah ini perlu kita pelajari satu yang harus kita perhatikan. Saya bicara masalah pendidikan anak-anak. Dalam kajian yang saya pernah pelajari itu ada istilah sosialisasi. Sosialisasi yaitu pendidikan. Apa itu sosialisasi? Yakni penanaman nilai-nilai, norma-norma, baik nilai norma agama maupun norma-norma masyarakat, sehingga kita yang belajar di situ menjadi bagian dari masyarakat yang bersangkutan. Nuwun sewu teng mriki adalah Dukuh Kalirau. Saya membuka data di BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa Kabupaten Brebes itu umat Islamnya paling besar di Jawa Tengah. Ada 1.000.000 umat Islam Brebes. Prosentasenya mencapai 98%, wong Brebes agamane Islam. Yang jadi pertanyaan, panjenengan sebagai warga Brebes beragama Islam, Islamnya sudah kafah apa belum Bu? Islamnya wis sempurna apa durung Bu? Nuwun sewu ning Dukuh Kalirau sing Islamnya KTP ana ora Bu? Ana ora? Nuwun sewu, kadang-kadang kita beragama Islam, tapi nuwun sewu, kewajiban-kewajiban di dalam kita beragama itu kita kadang-kadang alpa. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa umat Islam yang jumlahnya mayoritas, tetapi dalam melaksanakan keagamaannya ternyata tidak memenuhi harapan di dalam kita menjalankan agama Islam? Tentunya ini ada yang salah. Ya. Nah ini, nanti kalau kita sudah semacam ini, maka sekali lagi, kawula lan panjenengan sami sebagai orang tua harus bisa menjadikan anak-anak kita adalah aset masa depan kita. Maka yang paling utama, manakala kita mempunyai anak, kita harus tahu dulu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubasyanihi, bahwa yang namanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang nanti menjadikan ia seorang Nasrani, seorang Yahudi, ataupun seorang Majusi. Pertanyaan Ibu, panjenengan agamane? Kenapa panjenengan agamane Islam? Kenapa panjenengan beragama Islam? Jawabannya, Bu, panjenengan wong Islam ditakoni kenapa panjenengan beragama Islam? Jawabannya apa?
Karena orang tua kita beragama Islam. Maka disinilah kalau kita sudah punya rizki Allah memberikan kita beragama Islam, tinggal kita itu nanti melanjutkan kepada anak-anak kita. Maka di sini yang dikatakan sebagai kita memberikan pelajaran, kita memberikan ilmu, kita memberikan apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi orang Islam. Disinilah kita memulai di dalam memberikan pelajaran terhadap anak-anak kita. Nah, maka di dalam kita beragama Islam, untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi Islam yang benar, dimulai dari keluarga. Nuwun sewu Ibu, kaitan dengan masalah keluarga, panjenengan selama urip berumah tangga, akeh seneng apa akeh susah Ibu? Aduh, akeh seneng apa susah Ibu? Imbang. Iya. Kenapa panjenengan susah? Yang menjadikan panjenengan susah itu apa? Apa? Nuwun sewu, ini yang kita menjadikan sesuatu yang perlu kita bahas dulu. Kesusahan kita sebetulnya adalah merupakan hal yang menyangkut masalah ekonomi. Mayoritas yang menjadi panjenengan susah adalah masalah ekonomi. Benar? Setuju? Kenapa ekonomi ini panjenengan kurang? Sebetulnya kalau kita bicara masalah ekonomi, semua manusia itu sudah diberi kapasitasnya seperti apa. Rezekinya panjenengan sudah dinas, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ya. Saya tadi perjalanan dari Bumiayu menuju ke sini, alhamdulillah saya betah sekali Ibu. Ya, mulai dari SMP 2 Tonjong menuju ke sini, jalannya adem, isinya kebonan, tidak ada manusia yang ribet dan sebagainya. Ini adalah sebuah karunia dari Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Dan nun sewu di sini adalah mayoritas masyarakatnya masyarakat yang homogen. Masyarakat yang homogen adalah masyarakat yang gampang untuk bisa dibentuk, masyarakat yang gampang untuk dijadikan masyarakat yang penuh sejahtera. Jamiah anak Muhammadiyah ini ngene. NU kabeh. Insyaallah wong NU surga. Amin. Itu utamanya itu. Lah inilah Ibu, ini modal yang luar biasa. Nah, kaitan dengan masalah ini, kita bicara masalah NU itulah dikuya-kuya. Banyak sekali kelompok-kelompok yang menginginkan NU itu hancur. Nah, kalau NU itu hancur, negara kita juga hancur. Maka yang perlu kita sampaikan di sini, panjenengan sebagai warga NU harus juga menelurkan generasi NU, generasi yang militan, generasi yang benar-benar cinta terhadap Rasul, cinta terhadap ulama, cinta terhadap ustadz-ustadz NU. Ini yang perlu kita pegang. Nah, hal yang berkaitan dengan masalah sosialisasi, yang pertama adalah keluarga. Bahwa panjenengan ini di rumah memegang peranan yang penting di dalam menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang solehah. Kesolehan ini akan diawali dari yang namanya rumah tangga. Sekali lagi, kesolehan ini diawali dari rumah tangga. Maka tadi saya menyatakan, panjenengan uripe akeh seneng akeh susah. Biasanya agar susah berarti sering cekcok karo sing lanange, sering ribut karo sing lanange. Boten insyaallah. Randane anak ning kene. Nah, apalagi kalau panjenengan sudah menjadi single fighter. Nuwun sewu Ibu, kaitan dengan masalah ini lagi.
Manakala kita dalam kehidupan rumah tangga ini bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak, tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh menjadi anak-anak yang bisa diharapkan masa depannya, tumbuh menjadi anak-anak yang nanti bisa diharapkan setelah kita meninggal dunia, itu adalah merupakan aset yang harus kita tanam kepada keluarga kita. Maka kebaikan anak itu tergantung dari orang tuanya. Nah, dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh orang tua terhadap hak walidi ala walad. Ada hak-hak yang harus diberikan orang tua terhadap anak. Yang pertama yakni memberikan nama yang baik. Yang kedua memberikan pelajaran yang berupa adab ataupun budi pekerti. Nuwun sewu Ibu, kaitan dengan masalah budi pekerti ini ataupun akhlak, banyak di antara kita yang lalai di dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak kita. Panjenengan bisa pirsani ketidakberhasilan pendidikan dalam rumah tangga karena banyak orang tua yang abai, yang lalai di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, terutama dalam hal yang menyangkut akhlak maupun nilai-nilai agama yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Ada pembiaran ketika anak tidak mau sholat. Ada pembiaran ketika anak bangun siang. Ada pembiaran ketika anak pulang sekarepe dewek. Panjenengan ngaten mboten Bu? Panjenengan kalau misalnya putra putri panjenengan ora sholat, panjenengan ngomahi ora? Panjenengan ngemut nak? Ngemut nak? Ini salah satu upaya kita untuk bisa menjadikan anak kita ini menjadi anak yang taat di dalam menjalankan sholat. Nuwun sewu, ketaatan ini kalau kita membiasakan, saya menyatir pendapat dari Gus Baha. Gus Baha itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu akan bermuara kepada kesenangan yang kita cari. Panjenengan senang orjen tunggalan mboten Bu? Niki esuk anak orjen tunggal ora Pak Ustaz? Anak seneng ora Bu nek anak orjen tunggalan? Anak penyanyi sok anak orjen tunggalan ora niki? Orjen tunggal itu akan melalaikan kita manakala panjenengan seneng. Nah, sesuatu yang menyenangkan itu harusnya ada nilai ibadahnya, sehingga bukan nilai maksiat kita bersenang-senang. Kesenangan kita harusnya adalah sesuatu yang ada nilai ibadahnya. Sehingga apa? Nuwun sewu, kalau panjenengan misalnya senang tahajud atau sudah biasa melaksanakan sholat tahajud, sudah biasa nggih Bu nggih? Kenapa panjenengan bisa melaksanakan sholat tahajud menjadi sebuah kebutuhan? Karena kita berusaha untuk belajar membiasakan sholat tahajud, sehingga kalau sudah terbiasa dan itu sifatnya adalah dipaksa, maka itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau panjenengan sudah merasakan ini, berarti panjenengan sudah bisa mencari kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu ada nilai ibadahnya. Jadi senang-senang itu bukan hanya kemaksiatan. Ya. Kemudian kaitan dengan masalah pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak. Apa yang menjadi tujuan dari putra-putri panjenengan sekolah di madrasah diniyah ini adalah untuk membekali anak-anak panjenengan dalam hal masalah agama. Panjenengan bersyukur
Di sini tadi saya dengar meluluskan 30 siswa ya. Luar biasa itu Bu. Saya juga mengelola madrasah, tapi jumlah siswanya kelas 4-nya nuwun sewu, Pak Ustaz, tidak kurang dari ya di bawah 15 lah. Di bawah 15. Beruntung di sini. Beruntung sekali. Saya setuju Bu. Maka sekali lagi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa faktor-faktor yang bisa menjadikan keberhasilan pendidikan anak-anak kita adalah satu tadi dikatakan masyarakatnya masyarakat homogen. Masyarakat homogen itu masyarakat sing sejenis Bu. Artinya NU KB sekolahnya ini kene KB gampang diatur. Ya, orang pada rewel, orang pada protes. Biasanya ada protes karena masalah bayaran. Bayarannya bilang ini bulanannya selawe lancar, sing lancar ya, ning didi pada baik. Jadi ini adalah merupakan sebuah tantangan yang ada di kita. Kalau kita sudah punya semacam ini, insya Allah kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, keberhasilan kita di dalam mendidik anak. Satu, yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua adalah lembaga pendidikan sekolah, yang ketiga pengaruh dari yang namanya teman sepermainan. Panjenengan pernah mboten Bu? Putrane panjenengan balik-balik sekang dolan, kemudian ketrucutan omongan sing ora apik tau ora Bu? Bangkong. Kenapa sampai terjadi semacam ini? Ini akibat dari pengaruh yang namanya teman. Makanya di dalam kita nanti memilih teman bergaul, tolong Ibu jangan sampai teman kita itu bergaul dengan anak-anak yang kurang baik. Insya Allah kalau kawula lan panjenengan sami bisa menata di dalam memberikan teman-teman pergaulan, insya Allah nanti anak-anak kita juga pengaruhnya tidak baik. Dan yang keempat ini yang bahaya Ibu, kaitan dengan masalah pendidikan anak kita, yakni yang menyangkut masalah pengaruh media sosial. Bu, panjenengan dolanan HP mboten Bu? Agar wong tua-tua ta kayane ora pada duwe HP. Sing dolanan ke bocah nom. Ini pengaruhnya besar sekali Ibu. Maka kalau terjadi kenakalan-kenakalan yang ada di lingkungan kita, itu adalah akibat dari pengaruh yang namanya media sosial. Maka panjenengan harus hati-hati dalam hal masalah ini. Sekali lagi, apa yang menjadi harapan kita untuk anak-anak kita adalah anak-anak kita itu nantinya bisa menjadikan anak yang bermanfaat. Panjenengan saya yakin sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap anak nanti akan memberikan manfaat kepada kita, terutama adalah anak-anak soleh solehah yang mau mendoakan kita. Waladun soleh yad'ulah, itulah yang nanti menjadi harapan kita untuk panjenengan sami. Nah, bagaimana sih di dalam kita menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak soleh? Sekali lagi diawali dari keluarga. Panjenengan sebagai orang tua yang pertama harus bisa memberikan contoh teladan kepada putra-putri panjenengan. Nuwun sewu Bu, panjenengan sing urip karo bapane tangine jam pira Bu? Tang awan. Jam sekawan. Bapane apa ibune sing tangi esuk? Ibune, bapane tangine jam pira? Nuwun sewu, pembiasaan kita bangun pagi adalah manakala kawula lan panjenengan sami bisa memberikan contoh terhadap anak-anak kita bangun sebelum subuh. Nuwun sewu Bapak, ke nyong deleng musrane masyaallah indah, apik.
megah. Mudah-mudahan isinya juga akeh. Akeh lanangnya pakai wadone. Akeh lanang pakai wadone. Ibu, bapak, terutama bapak, ini kaitan dengan masalah kita ada di lingkungan ini sebagai pemberian contoh terhadap anak-anak kita. Bahwa wanti-wanti yang harus kita perhatikan di sini, terutama kepada bapak-bapak. Bapak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sekali lagi, seorang laki-laki punya kewajiban untuk sholat berjamaah. La sholatul masjid ila fil masjid. Tidak ada sholat seorang laki-laki kecuali di masjid. Kalau misalnya panjenengan sebagai seorang laki-laki tapi tidak sholat di masjid, maka boleh jadi panjenengan ini adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang rugi. Apalagi kalau kita bicara hadis-hadis Rasul mengenai keutamaan dari kita sholat berjamaah. Panjenengan tahu, mungkin juga panjenengan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, manakala panjenengan melakukan sholat sebelum dua rakaat sebelum subuh, pahalanya panjenengan sudah tahu, tapi kadang-kadang banyak orang yang tertipu. Ini sebuah sesuatu yang sangat-sangat miris Bapak Ibu. Sekali lagi, hal-hal yang menyangkut masalah kebaikan-kebaikan sebenarnya banyak sekali. Maka ketika sahabat Ali ditanya, apa sih yang dikatakan sebagai kebaikan? Jawaban dari sahabat Ali, khairun katsir wa qalilun fa'iluh. Yang namanya kebaikan itu banyak sekali, tapi hanya sedikit orang yang mau melakukan. Maka manakala kita melakukan sebuah aktivitas, upayakan ada nilai ibadahnya. Panjenengan yang hadir di sini adalah merupakan kebaikan yang lagi panjenengan jalani. Diniati kangge semata-mata satu silaturahim, yang kedua mencari ilmu. Panjenengan menjaga lisan itu juga kebaikan, termasuk panjenengan zikiran. Dari rumah maju sini panjenengan zikir itu juga adalah kebaikan. Tapi jarang sekali di antara kita, di antara umat manusia yang melaksanakan hal semacam ini. Ini yang menjadi keprihatinan. Jadi sekali lagi, untuk para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kita menjalankan apa yang menjadi hak-hak kita untuk bisa memperoleh kebaikan-kebaikan di mata Allah, hendaknya kita senantiasa untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu. Termasuk di dalam kawulolan panjenengan sami, menjalankan apa yang menjadi tuntutan kita di dalam mencari ilmu. Para hadirin ingkang dirahmati Allah, selanjutnya kaitan dengan masalah sosialisasi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terhadap anak-anak kita, terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Kewajiban kita setelah memberikan nama, kemudian memberikan adab, wa yu'allimuhul kitab, diajari yang namanya ngaji. Diajari yang namanya baca, tulis. Insya Allah masyarakat Kalirau dan anak-anaknya insya Allah pinter ngaji. Ibunya pinter ngaji. Ini saya mengadakan survei ibu. Di kelas saya itu ada 100 sekian siswa. Saya tes ngaji. Ya, saya tes ngaji. Ternyata yang faham, lancar, baik makhraj maupun tajwidnya, bacaannya lancar, tidak kurang dari 10%. Kalau dari 100 anak, paling hanya ada 10 anak yang ngajinya lancar. Yang lainnya amburadul. Bahkan
prosentasenya cukup besar daripada yang mahir, pada saat disodori untuk baca Al-Quran, medegegeg orang bisa moni. Medegegeg orang bisa moni. Beruntung panjenengan ada madrasah diniyah. Ada guru ngaji di sini Pak Ustaz? Ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang sudah langka. Sudah langka di kota-kota. Makanya beruntung, saya yakin seyakin-yakinnya masyarakat dengan kondisi semacam ini, di dalam memberikan pendidikan agama, dalam memberikan pendidikan anaknya, insya Allah akan menjadikan anak-anak yang baik, faham dalam masalah agama. Ya. Guru ngaji, bayarannya kemisan kita. Iya. Astagfirullahaladzim. Ngaten nih Bu, ini juga menjadi sebuah hasil penelitian Bu ya, bahwa yang namanya orang ngaji itu kan urusannya urusan akhirat, orientasinya orientasi akhirat ya. Orang sekarang di kota tidak boleh ngaji, tapi dilihat kepentingan-kepentingan yang bersifat keduniawian. Kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus musik, kursus yang lain, bahkan ada yang namanya bimbingan belajar. Sekali belajar bayarannya berapa? 1 juta glotak. Urusan dunia. Panjenengan duweni putra kone ngaji, kemisan bayaran glotak 1000 jujule 500 ngaten. Boten bayar malah. Lah ustadznya sing mulang ngarep kene mangan apa Bu? Ini yang jadi keprihatinan kita, Masya Allah. Alhamdulillah sekali lagi kalau masyarakat kita masih ada lekat dengan pembelajaran semacam ini, perlu dan wajib panjenengan syukuri. Nanti kalau misalnya panjenengan, putra-putri panjenengan keluar dari desa panjenengan, paling tidak punya bekal, punya dasar untuk ia bertahan terhadap kebaikan-kebaikan agama. Kemudian selanjutnya nuwun sewu Ibu, nanti setelah putra-putri panjenengan lulus madrasah, tentunya mau sekolah nggih Bu nggih, mau melanjutkan nggih Bu nggih, nang ndi Bu? Nang ndi? Negeri, sing dikoleti negeri. Kenapa harus pilih negeri? Kenapa? Bayaran. Tidak terlarang panjenengan menyekolahkan putra-putri ini pun ke sekolah negeri. Tapi pilihan yang terbaik tetap kepada yang pertama adalah pondokan pesantren, yang kedua adalah ke sekolah-sekolah yang ada basis agamanya. Di Kaliurang ada MTS Al-Ittihadiyah, di Galuh Timur juga ada MTS Al-Ittihadiyah. Dari sini ke Al-Ittihadiyah jauh enggak? Jauh. Oh baru pring MTS Nurul Hikmah, iya. Monggo itu Bu. Ajari negeri lah. Panjenengan jangan tergiur dengan orang bayaran. Nuwun sewu Ibu, wong namanya hidup itu butuh modal. Ya, tadi saya mengatakan panjenengan niku uripe pakai senengnya pakai susah. Kenapa panjenengan susah? Pikirannya adalah masalah ekonomi. Sebetulnya kalau kita mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah cukup. Yang jadi masalah nuwun sewu, ningene sing ora duwe utang ana ora? Ana ora niki sing ora duwe utang. Kabeh. Ini Ibu, hampir setiap saya mengisi kegiatan semacam ini, mesti saya tanya masalah utang. Dan jawaban mayoritas 99% jawabannya adalah duweni utang. Itu yang kadang-kadang bikin kita sedih, yang kadang-kadang bikin kita susah, terutama manakala sudah jatuh
Ana sing jatuh tempole tanggal 17 kiye, sementara durung duwe go sahur. Mumet susah setiap bulan kayak begitu. Ini yang jadi masalah, Ibu, ya. Coba kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang kembali saya menyitir apa yang dikatakan sama Gus Baha, ya, bahwa yang namanya kebahagiaan itu, kalau kita sudah memperoleh kebahagiaan dari cara yang sederhana, tidak usah kita mencari kebahagiaan terhadap hal-hal yang lain, kebahagiaan yang lain. Itu dikatakan sebagai orang yang bodoh, manakala kita mencari kebahagiaan dengan unsur kebahagiaan yang lain. Misalnya seneng dolan maring kota, mangan ning rumah makan, mangan ning restoran, makan di luar. Panjenengan kayak ibu sok mangan ning jaba. Tahu mangan ning jaba ora? Ning jaba omah maksudnya. Ya. Ini kadang-kadang menjadi gaya hidup, Ibu. Ya, bulan ini saya harus makan di sini, bulan ini harus saya pergi ke sini. Ini yang menjadi panjenengan susah karena apa? Tidak mau mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita sudah bisa memanage masalah kehidupan ini, panjenengan mau menyekolahkan kepada putra-putri panjenengan ke sekolah-sekolah yang berbasis agama, itu yang menjadi tujuan di dalam kita menjadikan aset kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa diharapkan manakala kita sudah meninggal dunia. Panjenengan punya kedudukan juga di sini sebagai anak, Bu. Panjenengan kan kagungan tiang sepah ibu nggih. Ana sing ora wong tua. Setiap manusia pasti duweni wong tua. Panjenengan sing isi urip tentunya masih punya orang tua walaupun orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Nah, apa sih yang diharapkan orang tua panjenengan yang sudah meninggal dunia? Apa harapannya, Bu? Sing diharap-harap wong tuane panjenengan sing sampun sumare. Doane panjenengan. Panjenengan ngajari doa untuk orang tua terhadap putra putri panjenengan. Sing ngajari ustadz apa panjenengan? Ustadz. Panjenengan apal doa untuk orang tua? Deleng wong sing tua banget yang diwaca Bu donga yang sepah Bu, monggo Bu. Sing tua banget sing kempot kuwi Bu. Ya artinya kita sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak harus tetap bisa menjadikan kita manfaat terhadap orang tua kita. Nah sekarang nuwun sewu kalau panjenengan menyekolahkan putra putri panjenengan sementara dasarnya tidak ada, disekolahkan di sekolah negeri, maka ia akan mengikuti sosialisasi terhadap penanaman nilai-nilai di lingkungan sekolah putra putri panjenengan. Ini pentingnya kita sebagai orang tua punya keyakinan yang kuat untuk bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang benar-benar diharapkan untuk masa yang akan datang. Banyak kasus Ibu kaitan dengan masalah ini. Sehingga Pak, manakala kita dihadapkan pada anak-anak kita yang nuwun sewu, panjenengan kan harapannya tadi ada anak-anak yang soleh, solehah. Ternyata kalau misalnya anak-anaknya panjenengan itu tidak bisa menjadi harapan panjenengan, kira-kira panjenengan sakit hati apa? Ini yang menjadi catatan untuk kawulolan panjenengan sami. Monggo panjenengan silahkan putra putri panjenengan disekolahkan di sekolah-sekolah yang ada basis agamanya. Kemudian saya tadi juga ngobrol-ngobrol dengan salah satu ustadz ya. Orang kenalan jenenge siapa sih? Ustadz Gufron ya, ngobrol-ngobrol tadi dengan Ustadz Gufron. Ya. Itu perjuangan yang luar biasa, Bu, Pak. Golet guru madrasah angel. Apalagi sing nom kan jane pengine kan penitang-tinting maring jaba. Tapi kalau ada guru muda, ustadz muda yang mau ropeni yang namanya lembaga pendidikan agama itu luar biasa. Saya kebetulan juga mengelola madrasah Diniyah Darussalam. Golet guru pengganti
Gurit ustadz mengganti, susahnya bukan main. Itu tidak ada orang taloknya yang ngajar di situ. Orang Kalinuso, orang Ledug. Dulu bahkan ada yang dari Adisana. Ya. Nah inilah Bu, monggo panjenengan sekali lagi anak-anak putra-putri panjenengan yang lulus pada kesempatan siang hari ini dirayakan, arahkan pendidikan putra-putri panjenengan ke sekolah-sekolah yang ada basis agamanya. Tanpa itu panjenengan jangan harap putra-putri panjenengan bisa menjadi harapan panjenengan. Mudah-mudahan sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah, kawulan panjenengan sami di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita yang benar-benar bisa diharapkan untuk masa depan kita, manfaat untuk kita, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negara. Itu harapan yang harus kita tanamkan. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan para hadirin yang dirahmati Allah, kaitan dengan masalah sebab-sebab kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang nuwun sewu, dalam bahasa kita adalah bahasa anak-anak yang durhaka. Salah satu sebab anak kita menjadi durhaka dimulai dari rumah. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi ataupun perlakuan-perlakuan pembiaran dari orang tua terhadap anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah dibiarkan, tidak pernah dididik, bahkan orang tuanya tidak mau urusan terhadap pendidikan anak-anaknya, maka jangan harap anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang taat. Kalau anak-anak sudah tidak taat kepada orang tua, maka anak-anak ini pasti tidak akan taat kepada agama, tidak taat maring Rasul, tidak taat maring Gusti Allah. Sumbernya adalah di keluarga. Maka sekali lagi orang tua memegang peranan penting di dalam mengarahkan pendidikan anak-anaknya ini agar anak-anaknya ini bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Dan yang utama Ibu, jangan pernah lupa panjenengan untuk bisa selalu mendoakan anak-anak kita, karena salah satu upaya untuk bisa menjadikan anak-anak kita adalah dengan doa. Dalam tarikh sejarah Islam, semua nabi itu mendoakan, berdoa kepada Allah untuk bisa menjadikan anak-anak ini, anak-anak keturunannya adalah anak-anak yang soleh. Mulai dari nabi yang pertama, yakni Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdoa untuk anaknya yang tidak mau taat. Nabi Ibrahim berdoa, ya, termasuk kisah-kisah Al-Imran, ya, Zakaria. Ini adalah merupakan kisah-kisah yang memperkuat kita bahwa yang namanya kita berdoa untuk kebaikan anak-anak kita wajib untuk kita senantiasa melakukannya. Yang jadi pertanyaan, kadang-kadang nuwun sewu Ibu, kita lupa untuk mendoa untuk suami, untuk keluarga, untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kadang-kadang kita lupa semacam ini. Jadi sekali lagi mohon kaitan dengan masalah kesolehan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan doa-doa kita yang mohon kepada Allah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, termasuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa yang harus kita baca setiap saat karena menyangkut kebaikan untuk istri, untuk pasangan kita, untuk keturunan kita dan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan sekali lagi para hadirin ingkang dirahmati Allah, kawulan panjenengan sami di dalam mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kerja keras kawula yang menjenengan sami, Allah ridho sehingga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Dan yang paling akhir yang perlu kami sampaikan, la rizquhu illa thayyiban. Jangan pernah memberikan rizki makanan kepada keluarga kita kecuali sesuatu yang
baik, sesuatu yang toib. Jangan harap anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah manakala kita memberikan makanan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, makanan-makanan yang haram. Mudah-mudahan di Dukuh Kalirau ini tidak ada rentenir. Allahumma amin. Sekali lagi, ini adalah merupakan pangkal dari kehancuran kita manakala kita memberikan makanan kepada anak-anak, termasuk makanan-makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Misalnya anak bodin, orang nandur tapi anak sing bedol. Anak ning kayak gue. Anak orang kerasa nandur bodin tapi sebenarnya anak sing bedol. Anak orang. Anak gedang, nandur gedang, jebule arep di kantong tua, jebule sekarang anak kayak gue. Kalau hal yang semacam ini kemudian kita berikan untuk keluarga kita, itu berarti kita memberikan sesuatu yang haram kepada anak-anak kita. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada hal yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, kami mohon dimaafkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila muthariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.